Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Ibu. Sehat, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar mengenai isi teks prosedur, kemudian pengertiannya juga. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebentar, Ibu share screen. Baik, sebelumnya Ibu akan membacakan mengenai kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu KD 3.2 yang berbunyi menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian KD 4.2 yang berbunyi mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi struktur dan kebahasaan. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi struktur, jenis, ciri kebahasaan, dan menyusun teks prosedur dengan tepat. Adapun pokok bahasanya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu jenis-jenis teks prosedur, kemudian struktur teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan kaidah kebahasaannya. Teks prosedur sendiri memiliki makna yaitu teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu dengan memperhatikan setiap tahap sehingga kita dapat mencapai keinginan yang kita harapkan. Di sini ada yang tahu tidak struktur teks prosedur itu ada berapa? Ada 3, Bu. Ya, baik. Yang lain ada yang tahu? Ada judulnya, Bu. Baik. Akan Ibu jelaskan. Teks prosedur memiliki struktur sebagai berikut. Ada tujuan itu biasanya berisi mengenai pernyataan umum. Kemudian petunjuk. Petunjuk itu berisi bahan, cara, syarat, dan lain sebagainya. Kemudian bagian penutup berisi penegasan ulang. Seperti yang dikatakan Mbak Mila tadi, juga terdapat judulnya. Kemudian, ciri-ciri teks prosedur, yang pertama yaitu menggunakan kalimat perintah, kemudian menggunakan kata kerja aktif, terdapat panduan yang harus dilakukan, menggunakan konjungsi, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan, kemudian menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian tempat waktu, kemudian terdapat isi kegiatan, adapun jenisnya yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks ini biasanya hanya berisi 2 hingga 4 langkah. Kemudian teks prosedur kompleks hanya ini lebih banyak langkah-langkahnya. Kemudian teks prosedur protokol yaitu langkah-langkahnya itu bisa kalian bolak-balik, tidak kalian urutkan. Namun hasilnya tetap akan sama, tidak akan mengubah hasilnya. Kemudian kaidah kebahasaannya yaitu banyak menggunakan kata imperatif,
banyak menggunakan kata-kata teknis sesuai dengan topik. Kemudian, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna tambahan. Kemudian, ada banyaknya pernyataan persuasif dan deskripsi alat. Ibu akan berikan contoh terlebih dahulu. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Ini yang Ibu blok ini merupakan judul dari teks prosedur tersebut. Kemudian, pada bagian awal ini, setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan dan lain-lain, itu merupakan pernyataan umum atau pembuka atau tujuan. Kemudian, ikuti langkah-langkah. Langkah-langkah dari nomor 1 hingga nomor 8 itu masuk pada bagian tahap. Kenapa di sini tidak semua struktur itu tercantum pada teks? Contohnya, struktur ini tidak mencantumkan bagian penutup atau penegasan ulang. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Tidak ada, Bu. Baik, ini format tugasnya dan ini format penilaiannya. Kalian mau dikasih waktu berapa menit? 5 menit, Bu. 5 menit, baik. Dibuat satu kelompok berisi 2 orang ya. Jika sudah, nanti dikirimkan melalui WA pribadi. Selamat mengerjakan terlebih dahulu. Sembari kalian mengerjakan, Ibu akan membagikan link materi agar menambah referensi belajar kalian. Sembari mengerjakan, kalian juga bisa membaca materi yang linknya sudah Ibu bagi di room chat ya. Ini sudah ada Ika dan Mila yang mengirimkan. Sebentar, Ibu bukakan. Hanif sudah, Bu. Oh, sudah, iya. Yeah. Yang presentasi Ika sama Mila ya, Mas Hanif. Oke, Bu. Nah, ini pekerjaan dari Ika dan Mila. Yang menilai, yang memberikan nilai presentasi ini Mas Hanif dan Mbak Nafiatul ya. Silakan Mbak Ika dan Mbak Mila. Baik, Ibu. Yang pertama, aspek struktur pembahasan bagian awal atau tujuan.
es bawah jeruk tidak beda jauh dengan es bawah biasa. Meskipun terdapat bahan yang berbeda, tetap akan menghasilkan minuman yang menyegarkan. Berikut ini bahan dan cara untuk membuat es bawah jeruk. Bahan yang pertama ada buah bawah, kedua 1 buah jeruk nipis, ketiga 2 sendok gula, 4 es batu, 5 air mineral. Selanjutnya, cara membuat yang pertama, potong blewah kemudian serut seperti kelapa muda. 2. Masukkan blewah yang sudah diserut ke dalam wadah. 3. Masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas. 4. Potong jeruk nipis menjadi 1/4 bagian, kemudian peras ke dalam gula. Keenam, masukkan blewah yang sudah diserut, kemudian beri air mineral sampai 3/4 gelas. 6. Masukkan es batu, kemudian aduk hingga merata. 7. Es bawah jeruk siap disajikan. Kemudian dilanjutkan oleh Mbak Mila. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, Ibu. Yang terakhir ada bagian penutup yang berisi cara pembuatannya cukup sederhana dan mudah, bukan? Anda bisa menambahkan jeruk nipis untuk rasa yang lebih segar. Lalu unsur kebahasaannya yang kami dapatkan, Ibu, ada konjungsi. Yang pertama, ada konjungsi yaitu kata kemudian pada langkah serut seperti kelapa muda. Lalu ada kata kerja imperatif yaitu kata masukkan. Lalu yang terakhir kebahasaan yang kami dapatkan yaitu verba material dan tingkah laku, yaitu ada kata iris, serut, peras, beri, dan aduk. Saya dan Mbak Ika, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Hanif dan Mbak Nafiatul, penilaiannya bisa dikirim ke WA Ibu ya, agar Iya, Bu. rahasia nilainya. Baik, Bu. Baik. Jadi anak-anak, pada pelajaran hari ini kita membahas mengenai pengertian, struktur, ciri, kemudian ada kaidah kebahasaan, dan kalian sudah belajar bagaimana menyusun sebuah teks prosedur. Bahkan kalian memperhatikan setiap struktur dan kebahasaannya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, Bu belum presensi. presensi Ibu perhatikan dari partisipan yang ikut ya, Ika. Pesan Baik, Bu. Ibu untuk kalian jangan keluar rumah jika tidak ada hal yang sangat penting, dan jika kalian ingin keluar rumah tetap memperhatikan protokol yang berlaku di daerah masing-masing. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sekian pelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.